Oke, untuk menambah semangat belajar kita pada hari ini, kita akan melakukan ice breaking. Semuanya boleh berdiri. Jadi itu permainannya gampang aja. Kalau ibu bilang pagi, bentuknya sekali. Kalau ibu bilang siang, bentuknya 2 kali. Kalau ibu bilang sore, bentuknya 3 kali. Tapi kalau ibu bilang malam, bentuknya kecil aja. Soalnya orang pada tidur ya. Ngantuk anaknya, Bu. Pagi, siang, pagi, malam. Sekali lagi ya. Sore, siang, malam. Next, baiklah kita akan masuk ke pembelajaran kita pada hari ini, yaitu konsep esensial geografi dan prinsip dasar geografi. Jadi, pelajaran ini merupakan pelajaran yang paling dasar sebelum mempelajari geografi, karena konsep dan prinsip ini merupakan hal yang paling inti sebelum mempelajari geografi. Selanjutnya kita akan memasuki dulu tentang tujuan pembelajaran geografi ini. Yang pertama, setelah membaca materi dari buku paket, siswa kelas 10 diharapkan dapat menganalisis konsep dasar tentang geografi yang meliputi pengertian, ruang lingkup, objek studi, konsep, prinsip, pendekatan maupun perbedaan interpretasi. Yang kedua, diharapkan pula peserta didik dapat menjadikan pengetahuan tentang geografi pada kehidupan sehari-hari dalam bentuk tulisan. Yang ketiga, peserta didik diharapkan mampu dalam mengevaluasi dan memberikan solusi terkait fenomena geografi yang terjadi menggunakan prinsip geografi. Yang keempat, peserta didik diharapkan mampu dalam berinteraksi dalam bentuk kelompok dalam menyelesaikan status studi kasus yang berkaitan dengan materi pengetahuan dasar geografi. Dan yang terakhir, setelah mengikuti pembelajaran dalam menggunakan model pembelajaran problem based dan kooperatif, peserta didik dapat menelaah, memerinci dan menganalisis konsep dan prinsip geografi yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, serta menunjukkan perilaku jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Baiklah, kita masuk pada materi kedua, yaitu pengertian dasar geografi. Jadi sebelum kita masuk ke prinsip dan konsep, kita harus tahu dulu nih apa itu geografi. Jadi menurut Immanuel Kant yang merupakan seorang geograf dan filsuf, geografi merupakan ilmu dan objek studinya adalah benda-benda, hal-hal atau gejala yang tersebar pada wilayah di permukaan bumi. Jadi simpelnya geografi itu berasal dari dua kata, yaitu geo dan grafi. Geo artinya bumi, sedangkan grafi itu artinya lukisan. Jadi singkatnya geografi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang bentuk rupa muka bumi yang tidak merata. Kita lanjut ke konsep esensial geografi. Jadi konsep esensial suatu bidang ilmu merupakan pengertian untuk mengungkapkan atau menggambarkan seorang abstrak fenomena esensial. Di dalam geografi ini ada 10 konsep geografi. Yang pertama ada konsep lokasi. Jadi konsep lokasi adalah konsep yang digunakan untuk mengkaji di mana posisi atau letak suatu objek geografi di permukaan bumi. Nah, di mana kalau dia berhubungan sama lokasi, otomatis dia juga berhubungan dengan tempat suatu wilayah. Di sini ada pertanyaan, benarkah konsep lokasi terbagi atas 2 jenis? Jadi itu benar. Yang pertama itu ada lokasi absolut. Apa itu lokasi absolut? Lokasi absolut adalah adalah letak atau tempat yang dilihat dari segi lintang dan garis bujur. Jadi secara singkatnya itu letak absolut itu terlihat dari garis-garis astronomis. Contohnya misalnya Indonesia itu terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Selanjutnya ada lokasi relatif. Lokasi relatif adalah lokasi di mana letak atau tempat yang dilihat dari daerah lain di sekitarnya. Jadi namanya kan udah relatif, berarti dia berdasarkan sudut pandang kan. Misalnya Indonesia itu terletak di antara 2 benua dan 2 samudra, yaitu benua Australia dan benua Asia. Sedangkan samudranya itu samudra India dan samudra Pasifik. Selanjutnya ada konsep jarak. Yang pertama itu ada jarak mutlak, adalah jarak
misalnya satuannya kilometer, meter, sentimeter. Contohnya apa? Contohnya ini, jarak dari Medan ke Binjai. Jarak Medan ke Binjai itu sekitar 23 km dan itu merupakan suatu hal yang sudah ditetapkan dan tidak bisa lagi diganggu-gugat. Sedangkan jarak relatif adalah jarak antar dua buah objek yang dihitung berdasarkan satuan waktu. Jadi kalau misalnya relatif ini dia berdasarkan jam, misalnya jam, menit, detik gitu. Jadi ini contohnya itu adalah jika kita bepergian dari Medan ke Binjai menggunakan mobil, itu bisa menempuh waktu 45 menit. Sedangkan jika kita menggunakan kereta api, bisa menempuh waktu sekitar 30 menit. Gitu. Jadi berdasarkan waktunya aja gitu loh. Selanjutnya ada konsep keterjangkauan. Keterjangkauan berkaitan dengan kondisi medan atau ada tidaknya sarana angkutan atau komunikasi yang dipakai. Contohnya adalah dengan menggunakan kereta api atau pesawat. Misalnya nih dari Perapat ke Medan itu bisa dengan kereta api, tapi dengan pesawat terbang itu nggak bisa karena belum ada bandaranya. Gitu. Sedangkan konsep pola adalah konsep di mana bentuk interaksi manusia dengan lingkungan maupun sosial budayanya. Contohnya itu ini. Kalau yang namanya pola berarti dia berhubungan dengan bentuk. Jadi di sini contohnya itu adalah bentuk pemukiman yang bersifat menyebar, di mana mereka menyebar untuk melakukan interaksi dan dengan alam. Selanjutnya ada konsep morfologi. Jadi konsep morfologi ini adalah konsep yang menggambarkan perwujudan daratan di permukaan bumi. Simpelnya, konsep morfologi ini berhubungan dengan bentang alam. Contohnya itu gunung. Jadi kalau misalnya berhubungan misalnya alam, gunung, lembah, sungai itu pakai konsep morfologi gampangnya. Selanjutnya ada konsep aglomerasi, adalah kecenderungan persebaran yang mengelompok pada suatu wilayah yang sempit dan yang paling menguntungkan. Contohnya itu adalah permukiman elit. Jadi sekelompok orang-orang kaya akan melakukan suatu domisili ke suatu wilayah yang elit di mana mereka akan saling menguntungkan, di mana keamanannya terjaga, lingkungannya bersih, terawat, anti maling, anti banjir gitu. Selanjutnya ada konsep nilai penggunaan, di mana konsep ini berkaitan dengan nilai guna suatu wilayah. Simpelnya, jika kita tahu ada sumber daya alam di wilayah itu, kita harus tahu nih wilayah ini bisa dimanfaatkan untuk apa aja. Misalnya ini ada provinsi Bali. Provinsi Bali ini kan kaya dengan sumber daya pariwisata ya, sehingga dikembangkan menjadi daerah pariwisata yang menunjang ringkasan sebuah negara. Lanjut ke konsep interaksi dan interdependensi. Konsep ini adalah konsep yang menunjukkan keterkaitan dan ketergantungan suatu daerah dengan daerah lain untuk memenuhi kebutuhan. Misalnya interaksi antara desa dengan kota, di mana misalnya dibangun sebuah pabrik di kota dan dibutuhkan bahan baku yang diimpor langsung dari desa, jadi saling menguntungkan keduanya. Selanjutnya ada konsep diferensiasi area. Konsep ini merupakan perbandingan dua wilayah yang menunjukkan adanya perbedaan. Contohnya misalnya daerah pantai dengan daerah gunung, tentunya keduanya memiliki perbedaan yang sangat khusus. Misalnya daerah pantai itu identik dengan air dan dataran rendah, sedangkan gunung itu identik dengan daerah yang tinggi dan anti banjir. Selanjutnya ada konsep keterkaitan ruangan. Konsep ini menunjukkan tingkat keterkaitan suatu wilayah yang mendorong terjadinya interaksi antar sesama wilayah. Contohnya ini adalah sungai. Sungai kan punya hulu, punya hilir. Misalnya jika kita menebang pohon hulu, maka akan banjir di hilir. Ya. Kita masuk ke prinsip geografi, itu ada 4. Yang pertama deskripsi, distribusi, informasi, dan kronologi. Yang pertama deskripsi ya. Deskripsi itu adalah prinsip geografi yang digunakan untuk menggambarkan atau memaparkan sebuah fenomena geosfer. Jadi simpelnya deskripsi ini dia